Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Setiawati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1857-2010-62. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perhitungan dana simpanan perbankan. Tabungan adalah tempat menabungkan uang celengan, uang tabungan, uang simpanan. Tabungan adalah simpanan dan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Keuntungan menggunakan bank yaitu setoran awal cukup rendah dan terjangkau. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja. Yang ketiga, dapat diambil kapan saja. Kekurangan menggunakan tabungan. Yang pertama, suku bunga pada kebanyakan produk yang satu ini yang hanya berkisar di angka 1 hingga 2% saja tentu tidak mampu mengalahkan presentasi inflasi setiap tahun. Yang kedua, terdapat sejumlah biaya administrasi yang mesti ditanggung juga. Jenis-jenis tabungan yaitu tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, dan tabungan haji. Giro-giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindah bukuan. Kemudian keuntungan menjadi nasabah rekening giro antara lain tidak bisa dicairkan secara instan di mesin ATM, melainkan harus melalui prosedur penunjukan kepada pihak tertentu melalui surat tertulis tanpa biaya transaksi tidak bisa dilakukan, dan dengan cara ini dana nasabah pun lebih aman. Yang kedua, tidak ada batasan nominal dalam bertransaksi sehingga menjadikannya lebih praktis bagi transaksi bisnis yang bernilai ratusan juta. Transaksi bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang kerja bank. Proses transaksi bisa dibatalkan kapan saja sesuai permintaan dari nasabah. Dan yang terakhir ada laporan pendetail melalui rekening koran seperti bulan sehingga nasabah selalu mendapatkan kejelasan dan transparansi menyangkut uangnya di rekening giro. Kekurangan menjadi nasabah rekening giro antara lain, bagi penerima giro biasanya penjual tidak bisa dilakukan menerima hasil penjualan mereka. Pencairan dana milik mereka harus menunggu tanggal efektif giro. Yang kedua, memiliki tenggat waktu pencairan, jadi penerima giro atau biliet giro harus selalu rajin mengecek tanggal jatuh tempo. Keempat, karena transaksi harus menggunakan cek atau biliet giro, kemungkinan penipuan dalam bentuk cek atau giro kosong mungkin terjadi. Yang terakhir, giro tidak dapat dibatalkan dalam arti jika biliet sudah dikeluarkan untuk pihak tertentu maka biliet tidak dapat dibatalkan. Kemudian deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Tindakan menyimpan uang di bank kredit yang diberikan bank kepada seseorang. Hak atas saldo uang di bank bagi mereka yang telah menyimpannya di bank. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Kemudian kelebihan deposito yaitu memiliki risiko yang rendah karena biasanya deposito menawarkan bunga yang tetap atau jangka waktu tetap. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menabung biasa. Yang ketiga, kemudahan dalam akses bunga. Yang keempat, mengontrol pengeluaran yang impulsif. Kekurangan deposito yaitu sanksi dalam deposito biasa menjadi kerugian juga bagi deposan.
Yang kedua, keuntungan deposito kecil jika dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Yang ketiga, ada fleksibel dalam hal untuk menambah setoran deposito. Jika mendapatkan keuntungan ketika bunga bank tinggi karena bunga deposito bersifat tetap. Jadi jenis deposito yaitu deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito. Dengan baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.